It's happening all around you. Bullying has become a bigger issue. Online, in classrooms, even at work. You have to take it seriously. How schools are fighting it and the proactive step you can take. Halo, jadi aku di sini akan menjelaskan tentang cyberbullying. Apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying itu adalah suatu bentuk penindasan ataupun pelecehan terhadap seseorang yang bisa dilakukan melalui media sosial seperti pesan teks, email, dan platform online yang lainnya. Perilaku ini dapat melibatkan penghinaan, pengancaman, penyebaran rumor, ataupun tindakan yang dapat menyakiti, mempermalukan, hingga merendahkan orang lain secara fisiologis. Sedangkan untuk sexual harassment cyber merupakan pengungkapan seksual yang terjadi di dunia maya, baik itu sosial media, pesan teks, pesan panggilan, dan juga platform online lainnya yang menyebabkan perasaan tidak nyaman secara seksual kepada penerima. Hal ini bisa kata-kata verbal, baik berupa teks ataupun komentar, dan juga foto atau video yang vulgar. Adapun contoh dari cyberbullying ini yang pertama yaitu komentar yang menghina di media sosial seseorang, di mana seseorang memposting komentar kasar atau menghina tentang penampilan, prestasi, kehidupan pribadi orang lain di platform seperti Instagram, Facebook, atau TikTok seperti contoh di samping ini. Nah, ini akan berdampak mengurangi kepercayaan diri korban yang memicu stres atau bahkan depresi. Nah, selanjutnya yaitu penyebaran foto atau video memalukan. Seperti contoh di samping ini, di mana pelaku menyebarkan foto atau video korban tanpa izin untuk mempermalukan mereka, seperti hasil editan yang tidak pantas, seperti yang gambar samping ini atau rekaman pribadi. Contohnya, menyebarkan video korban yang sedang dalam situasi memalukan tanpa izin. Nah, ini akan berdampak pada korban berupa mempermalukan korban secara publik, merusak hubungan sosial hingga trauma. Yang ketiga, contohnya yaitu penghinaan di forum online atau grup chat. Diskusi di grup chat, forum, atau komunitas online yang berisi hinaan atau ejekan terhadap individu tertentu, seperti contohnya di samping ini, di mana di forum gaming juga dapat terjadi pembulian berupa pemain mengejek kemampuan korban secara berlebihan. Ini akan berdampak korban merasa rendah diri dan enggan berpartisipasi di komunitas. Contoh yang keempat yaitu adanya doxing atau penyebaran data pribadi, di mana pelaku mengungkap informasi pribadi seperti alamat, rumah, nomor telepon, atau data sensitif lainnya untuk membahayakan korban seperti contoh di samping ini. Dampaknya, korban menjadi sasaran ancaman langsung, penipuan, dan sasaran dan serangan fisik. Di sini aku bakal ngelanjutin di mana sebelumnya sudah dijelaskan apa sih pengertian dari sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh bentuk apa saja yang termasuk dari sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada komentar atau lelucon yang melibatkan fisik atau tubuh seseorang yang mengandung unsur seksual. Di mana contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini terdapat ada beberapa komentar beberapa orang yang mengomentari media sosial seseorang, di mana isi komentarnya itu melibatkan bentuk fisik atau tubuh seseorang yang mengandung unsur seksual. Nah, jadi komentar-komentar orang tersebut merupakan termasuk contoh dari pelecehan seksual. Nah, untuk yang kedua, dia itu ada sentuhan fisik atau tubuh seseorang yang tidak diinginkan dan tidak diizinkan. Nah, jadi di mana ada seseorang yang menyentuh fisik atau tubuh mereka tanpa seizin. Nah, apalagi menyentuh bagian tubuh yang sensitif sehingga membuat seseorang tersebut merasa tidak nyaman. Nah, itu bisa merupakan contoh dari pelecehan seksual atau sexual harassment. Bisa dilihat contohnya pada animasi gambar berikut. Selanjutnya, itu yang ketiga, ada perhatian atau pandangan seksual yang mengganggu. Bisa dilihat contohnya pada gambar animasi berikut. Nah, jadi itu ada sekelompok individu yang memperhatikan atau yang memandang terhadap satu individu, di mana mereka memandang dengan adanya unsur seksual, mereka memandang dengan satu fokus pada area tubuh individu tersebut yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada individu tersebut. Nah, itu merupakan termasuk dari contoh pelecehan seksual.
Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, itu dia ada penyampaian pesan atau konten yang mengandung unsur seksual. Itu bisa berupa foto, gambar, dan video. Dan mereka mengirimkannya secara bebas ke media sosial orang lain tanpa izin orang lain tersebut. Nah, itu juga termasuk dari pelecehan seksual. Nah, jadi tadi kalian sudah mendengarkan apa itu cyberbullying kan? Di sini aku mau memberitahu beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari menjadi korban dari cyberbullying itu. Yang pertama, kita bisa menggunakan fitur privacy atau kita batasi siapa yang dapat melihat sosial media kita, dan juga lebih berhati-hati dalam apa yang kita posting di sosial media karena jejak digital itu nyata. Kemudian kita gunakan fitur laporkan atau report pada hal-hal yang menjerumus kepada bullying ataupun pelecehan. Nah, ingat, seorang korban dapat menjadi seorang pelaku juga. Jadi, kita juga harus berhati-hati dalam hal yang kita posting, baik itu foto ataupun komentar terhadap orang lain. Coba sebelum diupload, kamu pikirkan dulu, kamu pahami, dan bayangkan jika kamu diberikan komentar seperti itu, apakah kamu akan merasa sakit hati? Jika iya, ayo coba dipikir-pikir lagi, mau tidak diupload? Atau kalian mau nggak orang melakukan hal yang sama kepada kalian? Ingat, kita harus berhati-hati dan lebih bijak dalam bersosial media. Baik, berikut adalah beberapa cara yang dapat diambil dalam menghadapi pelecehan seksual. Yang pertama, berbicara dengan tegas. Jika merasa aman, penting untuk kita berbicara dengan tegas kepada pelaku dan menyampaikan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima dan tidak pantas, dan sebaiknya harus dihentikan. Yang kedua, mencatat kejadian. Catat dengan detail setiap kejadian pelecehan yang terjadi, termasuk tanggal, waktu, tempat, serta siapa saja yang dapat menjadi saksi. Catatan ini akan sangat berguna jika Anda ingin melaporkan lebih lanjut kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, mencari dukungan. Tidak ada salahnya untuk berbicara kepada orang-orang terdekat Anda, seperti teman, keluarga, ataupun seorang konselor. Dukungan emosional dari orang-orang yang Anda percayai dapat membantu dalam proses pemulihan dan memberikan dukungan dalam menghadapi situasi ini. Yang keempat, melapor. Melaporkan kejadian pelecehan seksual kepada pihak yang berwenang sangat penting. Anda dapat melapor kepada atasan di tempat kerja, pihak sekolah, ataupun kepada pihak kepolisian. Melapor tidak hanya melindungi diri Anda, tetapi Anda juga dapat mencegah pelaku untuk melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Langkah-langkah tadi sangat penting untuk diambil agar Anda merasa aman dan mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Jangan ragu untuk mencari bantuan ya, karena Anda berhak mendapatkan rasa aman dan dihargai. Mungkin dapat tersimpulkan bahwa bully bukan hanya terjadi di kehidupan nyata sehari-hari. Bahkan dalam bermedia sosial yang kita anggap aman sekalipun, bully kerap terjadi. Cyberbullying dan sexual harassment bukan hanya sekedar tindakan sepele, tetapi dapat memberikan luka yang mendalam bagi korbannya, baik secara fisik, mental, dan emosional. Mungkin bagi para pelaku tidak pernah memikirkan efek jangka panjang yang akan didapatkan oleh korban. Yang mereka pikirkan hanya kesenangan dan bahan gurauan mereka saja, tetapi tidak bagi para korban. Korban kehilangan rasa percaya diri, rasa takut akan dunia luar, bahkan trauma berkepanjangan. Dan bahkan, para korban tidak segan untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan bully. Mungkin kita semua tidak sadar hal yang kita lakukan itu apakah sudah termasuk bully atau tidak. Jadi mari kita akhiri bully ini dari diri kita sendiri, lingkungan kecil dan lingkungan besar. Bersama kita tuntas bully. Jadi guys, mengenai sexual harassment dan cyberbullying ini, di sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita menggunakan media sosial itu secara bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah tempat yang memiliki potensi besar untuk melakukan hal-hal yang positif. Tetapi tidak sedikit juga beberapa perilaku yang tidak etis dilakukan oleh orang, seperti sexual harassment dan juga cyberbullying ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan solidaritas dan juga kita ciptakan lingkungan yang aman melalui media sosial ini, melalui platform digital ini, yang mana itu semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa membangun platform digital, salah satunya yaitu media sosial ini, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan lebih inklusif. Come along with me, and the butterflies
sweet, please come along with me to a cliff under a tree where we can gaze upon the water as an everlasting dream. Hentikan perundungan, ciptakan lingkungan yang aman, paham.